Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa air bisa melarutkan gula, tapi tidak dengan minyak? Atau mengapa balon yang digosokkan ke rambut bisa menarik potongan kertas kecil? Semua ini berkaitan dengan konsep kepolaran molekul. Sebelum kita kenalan dengan kepolaran, yuk kita kenalan dengan anggota kelompoknya. Ada Laili Farhani, Mustika Widyawardani, Nadine Sophia Ramadhani, Nuzul Haini Asmanida, dan Vanessa Aprilia Renaan. Apa itu kepolaran? Kepolaran adalah sifat suatu molekul yang berkaitan dengan distribusi muatan listrik di dalamnya. Molekul dikatakan polar jika memiliki perbedaan elektronegativitas antara atom-atomnya, sehingga terjadi distribusi muatan yang tidak merata dan terbentuk momen dipol. Sebaliknya, molekul nonpolar memiliki distribusi muatan yang merata dan tidak memiliki momen dipol yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepolaran. Pertama, ada perbedaan elektronegativitas. Jika ada perbedaan besar dalam elektronegativitas antar atom dalam suatu ikatan, maka elektron akan lebih tertarik ke atom yang lebih elektronegatif dan menciptakan kutub positif dan negatif. Contohnya HCl bertemu Cl yang lebih elektronegatif daripada H sehingga HCl bersifat polar. Yang kedua, bentuk geometris molekul. Meskipun molekul memiliki ikatan polar, jika bentuknya simetris, maka kepolaran bisa saling meniadakan dan menjadikannya nonpolar. Contohnya CO2 atau karbon dioksida bertemu. Meskipun CO2 adalah polar, bentuk molekulnya linear sehingga muatan tersebar merata dan CO2 menjadi nonpolar. Dan guys, setelah kita bahas tentang faktor-faktornya, ada jenis-jenis kepolaran. Yang pertama, jenis kepolaran ikatan. Kepolaran dalam ikatan terjadi karena perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang terikat secara kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen nonpolar. Jika perbedaan keelektronegatifan antara atom yang terikat sangat kecil atau nol, misalnya H2, O2, dan N2. Yang kedua, ikatan kovalen polar. Jika terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar antara dua atom dalam suatu ikatan, misalnya HCl, H2O, dan lain-lain. Selain kepolaran ikatan, terdapat juga jenis kepolaran molekul. Kepolaran molekul dipengaruhi oleh kepolaran ikatan dan geometri molekul. Yang pertama, molekul nonpolar jika momen dipol saling meniadakan akibat simetri molekul. Yang kedua, molekul polar yaitu jika memiliki momen dipol total yang tidak nol karena distribusi muatan tidak merata. Nah, teman-teman semua, setelah banyak yang kita bahas tadi, terdapat beberapa dampak kepolaran di beberapa aspek kehidupan kita. Yang pertama yang aku bakal bahas adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling sering kita temuin adalah daya larut air, yaitu ketika air adalah molekul polar sehingga mampu melarutkan zat-zat polar seperti garam dan gula, tetapi tidak bisa melarutkan zat nonpolar seperti minyak. Inilah alasan mengapa minyak dan air tidak bisa bercampur, sama kayak kamu sama dia. Oke. Setelah minyak sama air yang nggak bisa bersatu, kita bakal bahas dampak kepolaran di dalam kimia dan biologi. Yang pertama yang pasti kita alami adalah interaksi dalam tubuh. Banyaknya molekul dalam tubuh seperti protein dan DNA memiliki sifat polar dan nonpolar yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berfungsi. Misalnya membran sel tersusun dari fosfolipid yang memiliki kepala polar dan ekor nonpolar. Memungkinkan mereka membentuk struktur dua lapis yang penting bagi kehidupan. Nah, yang pasti adalah dampak kepolaran di kehidupan kita pasti terjadi di dalam teknologi dan juga industri. Yang pertama yaitu pembuatan obat. Sifat kepolaran digunakan dalam formulasi obat untuk memastikan obat dapat larut dalam cairan tubuh dan mencapai target sel dengan efektif. Yang kedua, industri cat dan pelarut. Cat berbasis air yang bersifat polar digunakan untuk aplikasi tertentu, sementara cat berbasis minyak yang bersifat nonpolar lebih cocok untuk permukaan lain. Di sini kita akan coba dulu untuk dua unsur ya yang berikatan untuk mengecek apakah ada dipolnya atau tidak. Senyawa dipol-dipol ini terjadi untuk senyawa polar saja, yang mana senyawa polar itu memiliki
parsial negatif dan juga parsial positif, yang dimana ia memiliki keelektronegatifan. Jadi di sini contohnya kita pilih yang A yang memiliki keelektronegatifan yang lens. Di sini kita bisa lihat ya reaksinya, sehingga panah ini akan menuju ke B. Kenapa dia menuju ke B? Karena B ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan A. Sekarang kita akan mengecek ya, apakah A itu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada B. Sekarang B-nya kita ketengahkan dulu nih. Kita ketengahkan, habis itu A-nya diperbesar. Nah, jadi seperti ini. Panahnya akan menuju ke A. Kenapa? Karena keelektronegatifan A akan lebih besar dibandingkan keelektronegatifan B. Lalu coba lagi ya. Nah, ini kalau misalnya sama, maka apakah terjadi dipol-dipol? Tentu saja tidak. Apabila dipol-dipol sama dengan 0 atau hampir sama, maka senyawa ini merupakan senyawa kovalen nonpolar. Oke, kita balikin lagi. Yang mana B memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada A. Sekarang coba saya checklist lagi partial charge-nya. Partial charge ini adalah partial positif atau partial negatif yang dilambangkan seperti ada tanda di samping A dan di samping unsur B. Sini ya, yang mana apabila unsur tersebut memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah, maka disebut sebagai partial positif. Partial itu ada lagi. Kalau misalnya diubah seperti tadi, kalau misalnya A memiliki keelektronegatifan yang lebih banyak dibandingkan B, maka panahnya akan berbalik dan menuju ke A. Sekaligus A merupakan partial negatif dan B merupakan partial positif. Jenis ikatannya di sini kita lihat ya, kalau misalnya yang satu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dan satu lagi keelektronegatifan kecil. Di sini saya coba yang A itu keelektronegatifannya lebih kecil daripada yang B. Jadi kalau misalnya yang B digeser ke kanan, maka cenderung ke arah ion atau ionik untuk jenis ikatannya. Kenapa? Karena yang satu itu cenderung elektron positif, sedangkan yang satu lagi cenderung elektronegatif. Sedangkan kalau kita coba ya di tengah-tengah nih, itu biasanya akan cenderung seperti ini ya. A dan B atau kovalen kita buat non-polar ya. Maka akan cenderung ditulis kovalen. Tentu saja ya, karena memiliki elektronegatif yang hampir mirip nih biasanya. Sama-sama kuat secara daya tarik, bahkan mirip daya tariknya. Dan biasanya ini terjadi pada senyawa nonpolar atau senyawa nonpolar yang unsurnya non-logam seperti yang kalian tahu. Apabila unsur non-logam berikatan, maka akan cenderung berikatan secara kovalen, sehingga akan cenderung ke arah kovalen ketimbang ke arah ionik. Begitu. Jadi kesimpulannya, kepolaran itu seperti hubungan pertemanan. Ada yang akrab banget kayak geng solid, contohnya molekul polar dengan interaksi dipol-dipol tuh. Ada juga yang santai banget tanpa ikatan kuat, kayak molekul non-polar dengan gaya London yang lemah. Ingat prinsip penting ini. Like dissolves like. Air bakal nyaman dengan teman-teman polar lainnya, sementara minyak lebih suka kumpul sama yang non-polar. Kepolaran ini juga yang punya peran besar dan punya peran penting di dunia nyata. Dari kelarutan, titik didih, sampai reaktivitas. Mau bikin larutan, pahami kepolaran. Mau tahu kenapa parfum cepat menguap? Kepolaran jawabannya. Sekian eksperimen hari ini. Semoga setelah ini kamu gak cuma ngerti, tapi juga bisa melihat kepolaran di sekitarmu. Sampai jumpa di eksperimen seru berikutnya. Keep experimenting and stay curious.